selama lebih dari 80 tahun. Sejak perjanjian Bretton Woods, tahun 1944, dolar AS telah menjadi darah bagi perdagangan global. Hampir semua komoditas utama, mulai dari minyak mentah hingga gandum, dihargai dalam dolar. Bagi Amerika Serikat, ini adalah kekuatan super yang luar biasa. Mereka bisa mencetak uang untuk mendanai hutang mereka. Sementara negara lain harus bekerja keras mengekspor barang hanya untuk mendapatkan selembar kertas hijau tersebut. Dolar bukan sekadar mata uang. Ia adalah senjata geopolitik paling mematikan milik Washington. Namun, ketergantungan ini menciptakan risiko yang sangat besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Setiap kali bank sentral as the Fed menaikkan suku bunga, dolar akan pulang kampung ke Amerika, menyebabkan nilai tukar rupiah babak belur. Data menunjukkan bahwa guncangan ekonomi di AS selalu menular ke Indonesia, bukan karena fundamental ekonomi kita lemah, tapi karena kita terlalu bergantung pada satu sistem pembayaran yang kendalinya ada di tangan negara lain. Inilah yang disebut sebagai exorbitant privilege, atau hak istimewa yang berlebihan bagi Amerika. Senjata dolar ini mencapai titik didihnya saat Amerika membekukan cadangan devisa Rusia sebesar 300 miliar dolar pasca konflik Ukraina. Peristiwa ini mengirimkan pesan horor ke seluruh dunia. Jika Amerika tidak suka dengan kebijakan politik Anda, mereka bisa memutus akses uang Anda dalam semalam. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai menyadari bahwa menaruh seluruh telur devisa dalam keranjang dolar adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi kedaulatan nasional. Bagi Indonesia, fluktuasi dolar berdampak langsung pada harga barang pokok. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor bahan baku industri dan pangan melonjak, yang ujung-ujungnya menyebabkan inflasi di pasar-pasar lokal. Kita dipaksa untuk ikut menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah. Meskipun ekonomi domestik kita mungkin sedang butuh stimulus, kita seperti disandera oleh kebijakan moneter, sebuah negara yang letaknya ribuan kilometer dari Jakarta. Oleh karena itu, narasi de-dolarisasi bukan sekadar tren ekonomi, melainkan upaya untuk memutus rantai ketergantungan tersebut. Indonesia ingin memiliki kontrol lebih besar atas nasib ekonominya sendiri. Kita sedang menuju era baru, di mana perdagangan tidak lagi harus melewati pintu tol Washington. Pertanyaannya, seberapa berani dan seberapa siap Indonesia untuk banner-banner lepas dari bayang-bayang sang greenback? Indonesia tidak hanya berwacana, kita sudah melakukan aksi nyata melalui strategi Local Currency Settlement (LCS), atau sekarang dikenal sebagai Local Currency Transaction (LCT). Ini adalah kesepakatan di mana Indonesia berdagang dengan negara mitra menggunakan mata uang masing-masing tanpa perlu dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Transaksi menggunakan LCT terus melonjak tajam dengan mitra utama seperti Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Mengapa LCT ini sangat penting? Pertama, ia mengurangi biaya konversi. Selama ini, setiap kali pengusaha Indonesia membeli barang dari Cina, mereka harus menukar Rp1 ke dolar, lalu dolar ke yuan. Ada biaya transaksi ganda di sana yang memperkaya bank-bank koresponden di New York. Dengan LCT, biaya ini hilang, membuat harga barang menjadi lebih efisien dan kompetitif. Ini adalah penghematan devisa yang sangat masif jika dilakukan secara kolektif oleh seluruh industri. Kedua, LCT menciptakan stabilitas. Jika perdagangan kita dengan China, mitra dagang terbesar Indonesia, sudah menggunakan yuan dan rupiah secara penuh, maka gejolak politik di Washington atau kenaikan bunga di Fed tidak akan terlalu mengganggu arus barang antara Jakarta dan Beijing. Kita menciptakan perisai moneter yang melindungi sektor real kita dari volatilitas pasar keuangan global yang seringkali tidak rasional. Indonesia juga memperluas kerjasama ini ke tingkat ASEAN. Melalui Regional Payment Connectivity, negara-negara di Asia Tenggara sepakat untuk mengintegrasikan sistem pembayaran QR Code lintas negara. Sekarang, turis Indonesia bisa belanja di Bangkok atau Singapura cukup dengan scan QRIS rupiah mereka. Ini adalah langkah awal dedolarisasi,
di tingkat retail yang secara perlahan, namun pasti akan mengikis dominasi dolar dalam transaksi harian di kawasan ini. Namun, tantangannya adalah likuiditas. Agar LCT berhasil, harus ada pasar yang kuat untuk mata uang tersebut. Bank Indonesia terus bekerja keras menjalin kerjasama dengan bank sentral negara mitra agar pengusaha tidak kesulitan mendapatkan yuan, ringgit, atau baht saat dibutuhkan. Ini adalah pembangunan infrastruktur keuangan baru yang sedang dikerjakan secara senyap, namun memiliki dampak ledakan yang luar biasa bagi kemandirian ekonomi kita di masa depan. Indonesia kini berada di pusaran aliansi global baru yang ingin meruntuhkan dominasi barat, yaitu BRICS Brazil, Rusia, India, China, South Africa. Meskipun Indonesia belum resmi menjadi anggota penuh, posisi kita sebagai mitra strategis menunjukkan ketertarikan yang besar pada agenda utama BRICS, dedolarisasi sistemik. Blok ini secara kolektif mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan memiliki PDB berdasarkan paritas daya beli yang sudah melampaui kelompok G7. BRICS sedang mendiskusikan pembuatan mata uang baru atau sistem pembayaran berbasis emas dan komoditas untuk menandingi dolar. Bagi Indonesia, bergabung atau bekerja sama erat dengan blok ini memberikan alternatif jalur keuangan yang aman dari sanksi Barat. Ini adalah strategi diversifikasi risiko. Jika suatu saat Barat menggunakan sistem keuangan sebagai senjata politik terhadap Indonesia, misalnya karena kebijakan nikel, kita sudah memiliki jalur alternatif untuk tetap bisa bernapas secara ekonomi. Langkah dedolarisasi ini juga didorong oleh Cina yang ingin menginternasionalisasi yuan renminbi. Cina adalah pembeli utama komoditas Indonesia, mulai dari batu bara hingga nikel. Jika China meminta pembayaran dalam yuan dan Indonesia bersedia, maka permintaan terhadap dolar akan turun secara drastis di pasar domestik kita. Ini akan membuat cadangan devisa kita menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada satu jenis mata uang yang dikontrol oleh satu negara. Namun, Indonesia harus bermain cantik secara geopolitik. Kita tidak ingin terlihat memusuhi Amerika Serikat, karena mereka tetap merupakan investor dan mitra keamanan yang penting. Strategi Indonesia adalah multi-currency strategy, bukan anti-dolar. Kita ingin menggunakan dolar saat diperlukan, tapi punya pilihan untuk menggunakan mata uang lain saat itu lebih menguntungkan. Ini adalah diplomasi ekonomi tingkat tinggi. Tidak memihak, tapi memastikan diri tidak bisa ditekan. Fenomena dedolarisasi global ini seperti bola salju yang terus membesar. Rusia sudah hampir sepenuhnya keluar dari dolar. India mulai menggunakan rupiah untuk transaksi minyak, dan Arab Saudi mulai mempertimbangkan yuan untuk penjualan minyaknya. Jika tren ini berlanjut, posisi dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan melemah secara bertahap. Indonesia ingin berada di barisan depan transformasi ini agar tidak menjadi korban saat tatanan banyak yang bertanya, jika dedolarisasi begitu menguntungkan, mengapa tidak kita lakukan secara total sekarang juga? Jawabannya adalah karena risiko sistemik. Dolar masih memegang kendali atas 80% transaksi keuangan dunia dan hampir 60% cadangan devisa global. Melepaskan diri terlalu cepat tanpa persiapan yang matang bisa menyebabkan pelarian modal massal, karena investor internasional masih melihat dolar sebagai aset paling aman safe haven saat krisis terjadi. Infrastruktur keuangan kita juga masih sangat terikat dengan sistem SWIFT yang dikuasai Barat. Jika kita keluar terlalu ekstrim, perbankan kita bisa terkucil dari sistem transfer uang internasional. Inilah sebabnya Indonesia membangun sistem domestik sendiri dan bekerja sama dengan negara-negara Asia untuk membangun sistem transfer alternatif. Kita sedang membangun sekoci sebelum kapal induknya benar-benar karam. Tapi kita tidak bisa melompat ke air tanpa sekoci yang kuat. Selain itu, mata uang alternatif seperti yuan juga memiliki risiko politiknya sendiri. Memindahkan ketergantungan dari Washington ke Beijing bukanlah solusi jika kita hanya mengganti satu tuan dengan tuan yang lain. Indonesia harus memastikan bahwa dedolarisasi berujung pada penguatan rupiah, bukan sekadar yuanisasi ekonomi kita. Kemandirian sejati berarti rupiah
diakui di kawasan, didukung oleh industri dalam negeri yang kuat dan cadangan emas yang cukup. Pasar keuangan domestik kita juga harus diperdalam. Saat ini, banyak investor asing masih lebih suka memegang aset berbasis dolar, karena pasar modal dan obligasi Indonesia dianggap belum cukup likuid. Pemerintah harus melakukan reformasi struktural agar investor merasa aman memegang rupiah dalam jangka panjang. Tanpa kepercayaan global terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, dedolarisasi hanya akan menjadi narasi politik tanpa dampak ekonomi yang nyata. Terakhir, ada potensi serangan balik dari Amerika Serikat. Washington tidak akan tinggal diam melihat kekuatannya digerogoti. Mereka bisa menggunakan berbagai instrumen, mulai dari hambatan dagang hingga tekanan diplomatik, untuk mencegah negara-negara meninggalkan dolar. Indonesia harus siap menghadapi tekanan ini dengan memperkuat aliansi regional di ASEAN dan memastikan bahwa langkah kita selalu didasarkan pada kepentingan ekonomi nasional yang rasional, bukan sekadar emosi anti barat. Sebagai penutup pembahasan maraton kita, dedolarisasi bukan berarti kita membenci Amerika atau ingin menghancurkan dolar. Ini adalah tentang keadilan ekonomi dan kedaulatan moneter. Indonesia ingin sebuah dunia yang multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa mendikte nasib ekonomi bangsa lain hanya dengan menekan satu tombol di bank sentralnya. Kita ingin rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan diakui kekuatannya di kawasan Asia. Strategi dedolarisasi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi dari presiden ke presiden, dari gubernur BI ke gubernur BI berikutnya. Kita sudah berada di jalur yang benar dengan LCT dan penguatan kerjasama regional. Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika ekonomi kita masih batuk-batuk setiap kali Amerika sedang sakit. Kemandirian ekonomi adalah syarat mutlak untuk menjadi kekuatan besar dunia. Bagi Anda, para pelaku usaha dan masyarakat umum, dukunglah penggunaan rupiah dalam setiap transaksi. Literasi keuangan tentang bagaimana dunia bekerja sangat penting, agar kita tidak mudah termakan kepanikan saat nilai tukar bergejolak. Kita sedang menyaksikan pergeseran sejarah. Era dominasi tunggal barat sedang memudar, dan Asia, dengan Indonesia di dalamnya, sedang bangkit untuk menulis aturan mainnya sendiri. Masa depan adalah milik mereka yang berani mendiversifikasi kekuatannya. Indonesia sedang belajar untuk tidak lagi menjadi pengikut, tapi menjadi pemain yang menentukan. Perjuangan rupiah melawan dolar adalah simbol dari perjuangan kita untuk benar-benar merdeka secara finansial. Mari kita kawal proses ini dengan optimisme yang berbasis pada data dan strategi yang cerdas. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam dari Geonusa Jurnal sepanjang 6 jam live streaming hari ini. Topik rupiah versus dolar ini menutup rangkaian pembahasan kita tentang bagaimana dunia sedang berubah. Teruslah kritis, teruslah belajar, dan pastikan Anda selalu berada di barisan orang-orang yang memahami arah angin perubahan dunia. Saya pamit, selamat malam, dan sampai jumpa di analisis